Halo guys, kembali lagi di channel Kurayko. Nah, sekarang ada patch baru 2.1b, dimana patch ini udah aktif sejak hari ini tanggal 16 Maret jam 7 pagi. Jadi pas kalian nonton video ini, patch yang gue bahas ini udah aktif di dalam gamenya. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, pertama kita bakal kedatangan 3 champion baru dari region Targon, yaitu Leona, ini champion support. Kemudian Diana, ini biasanya di mid ya. Dan satu lagi Pantheon, kalau di PC dia bisa semua role. Di patch yang baru ini ya, developernya bilang kalau seandainya champion baru bakal rilis belakangan di patch ini. Tapi pas gue cek di in-game kok udah rilis cuy. Ya bagus sih sebenarnya, tapi untung aja gue belum upload yang udah gue record tadi. Soalnya tadi gue ngejelasin belum rilis hari ini gitu loh. Dan juga ada event baru untuk menyambut 3 champion baru ini yang namanya Path of Ascension. Dan kalian bisa dapat salah satu di antara 3 champion baru ini dan bisa milih juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian klik tombol mission, di sini nanti bakal nyuruh buat milih aspek. Nah, klik aja choose aspek dan di sini kalian pilih kalian mau dapat champion gratis itu yang mana. Misalnya di sini gue pengen yang ini nih, Pantheon. Nanti gue bakal dapat champion Pantheon dan juga bakal dapat avatar Pantheon. Kalau misalnya Leona ya dapat Leona dan juga avatar Leona, bukan skinnya ini ya. Champion sama avatarnya doang cuy. Gue pilih ini deh, gue pilih Pantheon gitu. Gue klik select dan di sini dikasih tahu kalau seandainya kalian udah milih, nanti gak bakal bisa lagi diganti dengan hadiah yang lain. Dan ini dia misinya cuy. Dan yang menarik adalah kalian bakal bisa langsung nyelesain misi ini dalam 1 hari. Wah, Riot emang baik banget sih. Kemudian juga bakal ada 10 skin baru, yaitu Barbecue Leona, Dark Valkyrie Diana, Full Meta Pantheon, Dragon Slayer Pantheon, Infernal Diana, Project Ace, Project Leona, Project Vi, Project Yasuo, dan Project Z. Dan sekarang saatnya kita bahas soal buff, nerf, adjustment untuk champion, item, dan juga beberapa sistem. Yang pertama, Aurelion Sol. Jadi kata developernya, walaupun mereka udah nge-nerf Liandry, tapi Asol ini kayak masih terlalu kuat gitu loh. Yang pertama itu pasifnya, yang bintang 3 bintang kecil itu, yang kalau misalnya nge-hit musuh itu kan ada damage-nya ya. Nah itu damage-nya dikurangi cuy. Kalian bisa lihat aja nih di sini ya, ada banyak banget. Soalnya damage-nya itu scaling dari level kita. Di level awal aja damage-nya yang awalnya 18 turun ke 15. Dan kalau misalnya udah di level 18, itu damage-nya tetap cuy, dari 130 ke 130. Jadi nerfnya ini untuk early game dan juga mid game-nya. Kalau udah late game itu sama aja ya. Dan untuk skill 2 yang bikin bintang itu jadi lebih jauh ya jangkauannya. Nah itu damage-nya juga dikurangi. Tapi untuk di awal game di level 1 damage-nya sama dari 25 ke 25. Tapi kalau udah di level 2 dari 35 turun ke 32. Nah ini ada banyak banget, ini kalian bisa lihat aja. Tapi kalau misalnya udah di late game, damage-nya malah naik cuy. Yang awalnya 165 ini malah naik jadi 170. Jadi mulai dari level 13 itu damage-nya lebih tinggi dibandingkan patch yang sebelumnya. Dan terakhir ultinya, cooldownnya dibikin lebih lama. Yang awalnya 65 detik jadi 80 detik. Ini di early-nya lumayan loh, nambah 15 detik ya. Dan kalau di level 3 dari 45 detik naik ke 50 detik. Selanjutnya Soraka, ini adalah champion support yang jarang banget kelihatan. Di PvP-nya nggak kelihatan loh. Yang pertama itu skill 2, heal-nya tuh dinaikin. Untuk di awal game itu masih sama ya, dari 80 ke 80. Tapi kalau misalnya udah di late game naik dari 170 ke 200. Itu baru heal dasarnya ya, belum scaling dengan item magic cuy. Dan skill 3 yang buat nge-silent musuh itu juga di buff cooldownnya. Yang awalnya 22 detik jadi 20 detik. Dan kalau di late game dari 16 turun ke 14. Ya rata kurang 2 detik lah ya. Di sini healnya naik sih, tapi bisa kepake nggak ya? Dan menurut gua Soraka juga lumayan bisa sih buat nge-counter si Katarina ya. Soalnya silentnya lumayan gede cuy. Kemudian selanjutnya Tristana. Jadi ternyata Tristana masih kurang nih cuy, di buff lagi. Yang pertama stat dasar, mana per levelnya itu bakal naik dari 33 ke 41. Kemudian mana di level 15 yang awalnya 762 naik ke 874. Dan kemudian skill 2 itu slownya juga bakal naik. Yang awalnya 1 detik naik ke 1,5 detik. Dan yang awalnya 2,5 detik naik ke 3 detik. Jadi pas skill 2 yang kena musuh itu bakal ngasih efek slow 3 detik cuy. Wih mantep juga. Kemudian selanjutnya Yasuo. Jadi gara-gara item Blade of the Ruin King atau board itu di buff buat champion melee, ini jadi bagus banget gitu buat Yasuo ya. Jadi kita developernya stat def-nya terlalu tinggi, belum pasifnya, belum angin wind wall-nya.
Jadi stat dasarnya, armor dasarnya dikurangi dari 40 ke 35, kemudian HP dasarnya dikurangi dari 650 ke 570. Kemudian skill 3 yang ngedash, nah itu kecepatan ngedashnya bakal dikurangin. Yang awalnya 1200 ditambah movement speed, sekarang jadi 900 ditambah movement speed. Ini bisa dibilang hampir berkurang sepertiganya lah ya. Dan champion terakhir yang di-adjust yaitu Ziggs. Jadi kata developernya, ultinya itu terlalu susah kena gitu. Akhirnya mereka ngebikin range-nya tuh jadi lebih gede cuy. Yang pertama untuk skill 2, nah ini di nerf cuy, yang buat ngancurin tower itu loh. Jadi sebelumnya kalau di level 1, kalau misalnya HP tower itu di bawah 25%, dia bakal bisa langsung ngancurin pakai skill 2 cuy. Nah itu di nerf kalau di level 1 dari 25% turun ke 20. Kemudian kalau di late game dari 40% turun ke 35. Gak terlalu jauh sih ngurangnya, tapi ya boleh lah. Kemudian ulti range-nya bakal lebih gede. Ukuran skill lingkaran yang bagian luar ini bakal naik dari 4 ke 5, dan lingkaran yang bagian tengah itu bakal naik dari 2 ke 2,5. Buat yang nggak tahu bedanya itu apa, lingkaran yang di tengah itu damage-nya bakal lebih gede dibandingkan lingkaran yang bagian luar cuy. Kemudian selanjutnya tentang item. Nah di sini cuma ada satu item yang di nerf, yaitu Locket Enchant. Padahal kemarin udah di nerf loh. Jadi sekarang harganya itu naik dari 500 gold ke 800 gold. Kemudian shield yang kita dapat juga bakal berkurang. Yang formulanya di sini kalian bisa lihat ya. Ini terlalu ribet, pokoknya berkurang lah ya. Kemudian selanjutnya rune, yaitu Rune Conqueror di nerf loh. Yang pertama, kalau misalnya kalian nge-build item magic dan pakai Rune Conqueror, itu tambahan damage dari Conquerornya berkurang cuy. Dari 4 ke 12, kemudian scaling dari level, turun jadi 3 sampai 9 dan scaling dari level. Ini sih kayaknya lumayan ya. Dan yang kedua, kalau misalnya champion kalian itu jarak jauh dan pakai Rune Conqueror, itu tambahan damage pas lagi full stack berkurang dari 10% turun jadi 7% loh. Jadi di sini bisa dibilang nerfnya itu untuk 3 jenis champion ya. Yang pertama untuk champion AP yang jarak dekat itu udah kena nerf. Untuk champion AP yang jarak jauh itu nerfnya lebih parah lagi. Karena nerfnya kena dua-duanya cuy, udah tambahan damage-nya kena dan bonus damage pas full stack juga kena. Dan yang ketiga untuk champion jarak jauh yang mainnya itu physical damage atau marksman. Jadi di sini bisa dibilang Katarina Conqueror ini kena nerf sedikit, Orianna juga kena nerf, Timo juga berarti kena nerf, dan marksman lain yang pakai rune ini kena nerf. Kemudian selanjutnya tentang sistem. Yang pertama yaitu sistem backdoor. Jadi kata developernya backdoor di Wild Rift ini terlalu gampang ya. Jadi sekarang bisa dibilang bakal mengurangi orang-orang yang backdoor. Buat yang nggak tahu backdoor itu apa, backdoor itu adalah nge-hit tower ataupun nexus tanpa ada minion di sekitar. Jadi kalau di patch yang sebelumnya, kalau misalnya kalian ngelakuin backdoor, tower dan juga nexus itu punya pengurangan damage sebesar 66%. Dan kalau misalnya udah di menit ke-18, pengurangan damage yang diterima nexus ataupun tower berkurang jadi 33%. Makanya di late game itu backdoor jadi lebih gampang ya. Nah di patch yang baru ini nggak ada lagi perubahan untuk pengurangan damage-nya. Dari awal game sampai ke late game, sampai game selesai, pengurangan damage-nya tetap di 66%. Kemudian selanjutnya tentang sistem swap lane cuy. Jadi di scene kompetitif ataupun di turni ya, itu sering banget player yang ngelakuin swap lane cuy. Dan menurut developernya itu bukan playstyle yang menarik dan juga kurang sehat gitu. Jadi sebelumnya untuk 3 menit pertama, semua tower luar itu punya 50 magic defense dan juga 50 physical armor. Dan di 3 menit pertama, tower juga bakal dapat bonus defense tergantung dari berapa banyak jumlah musuh yang ada di sekitar. Kalau misalnya ada 3 champion musuh yang ada di sekitar tower, tower bakal dapat tambahan 40 armor dan juga 40 magic resist. Jadi yang tadinya 50 ditambah lagi dengan 40, berarti 90 cuy. Kalau 4 champion tambahnya 50, kalau 5 champion tambahnya 120. Nah untuk di patch yang baru ini, 3 menit pertama untuk tower di Baron Lane yang bagian luar itu punya 90 bonus armor atau magic resist cuy. Dan untuk di mid lane juga tambahannya 90 bonus armor dan juga magic resist. Dan untuk Dragon Lane itu cuma 40 cuy. Jadi ini bisa dibilang buat ngancurin tower Baron dan juga mid lane itu dibikin lebih susah ya. Sedangkan Dragon Lane cuma 40 loh armor dan magic resistnya. Kemudian di 3 menit pertama, tower juga bakal dapat bonus defense tergantung dari jumlah musuh yang ada di sekitar. Kalau misalnya cuma ada 2, tambahannya itu 10 armor dan juga 10 magic resist. Kalau ada 3, tambahannya 100 loh cuk. Kalau ada 4 tambahnya 200. Dan kalau ada 5 champion itu tambahnya 300. Wah ini tambahnya ngeri juga ya. Tapi itu cuma di 3 menit pertama ya. Ya kalau misalnya kalian sering nontonin turni, ini emang sering banget ya. Baron Lane-nya pindah ke Dragon Lane dan Dragon Lane-nya pindah ke Baron Lane gitu. Akhirnya mereka 2 vs 1.
Dan yang terakhir yaitu deteksi chat. Jadi mereka bakal nambahin kata-kata kasar yang bakal disensor. Dan kemudian di sini mereka juga ngasih tahu rotasi champion gratis untuk bulan Maret. Bang, Katrina mana bang? Kok nggak di nerf bang? Kok darahnya nggak di buff bang? Tenang cuy, ke developernya itu Katrina sekarang lagi dipantau. Oke, sekian dulu video dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.